Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat, hari ini dunia pendidikan berkembang sangat cepat. Teknologi masuk ke ruang kelas, kecerdasan buatan mulai membantu pembelajaran. Informasi tersedia di mana saja, dan manusia modern semakin mudah memperoleh pengetahuan. Namun, di tengah kemajuan itu, muncul satu pertanyaan penting. Apakah bertambahnya pengetahuan selalu diiringi bertambahnya kebijaksanaan? Kita menyaksikan kenyataan yang menarik. Banyak manusia cerdas, tetapi mudah marah. Banyak yang berpendidikan tinggi, tetapi hilang kejujuran. Banyak yang memiliki gelar akademik, namun hatinya tetap gelisah. Disinilah kita mulai memahami bahwa pendidikan yang sejati bukan hanya tentang mengisi pikiran. Pendidikan juga harus menyentuh hati. Dan dalam perspektif tasawuf, salah satu jalan pendidikan hati itu adalah zikir. Secara umum, pendidikan modern sering berfokus pada aspek kognitif. Bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia memahami teori, bagaimana manusia menguasai keterampilan, semua itu memang penting. Namun manusia bukan hanya akal, manusia juga memiliki ruh. Jika pendidikan hanya mengembangkan intelektualitas tanpa membina spiritual, maka yang lahir bisa saja manusia pintar tetapi kehilangan arah moral. Tasawuf memandang pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu. Pendidikan adalah proses penyucian jiwa. Dalam istilah Islam disebut tazkiyatun nafs, membersihkan hati manusia agar ilmu yang dimiliki melahirkan kebijaksanaan. Karena itu, ilmu tanpa hati dapat berubah menjadi kesombongan, dan kecerdasan tanpa spiritualitas dapat berubah menjadi alat kerusakan. Disinilah zikir memiliki hubungan yang sangat dalam dengan pendidikan. Zikir menjaga hati manusia agar tetap hidup. Zikir membuat ilmu tidak kehilangan cahaya moralnya. Dalam Al-Quran, wahyu pertama yang diturunkan adalah Iqra, bacalah. Namun menariknya sahabat, ayat itu dilanjutkan dengan Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Ini mengandung makna yang sangat filosofis, bahwa aktivitas intelektual harus tetap terhubung kepada kesadaran ilahi. Membaca, berpikir, meneliti, mengembangkan ilmu, semua harus tetap membawa manusia kepada kedekatan dengan Allah. Hari ini, pendidikan modern sering menghasilkan manusia yang cepat berpikir, tetapi lambat merenung, cepat berbicara, tetapi sulit mendengarkan hati nuraninya sendiri, cepat mengkritik orang lain, tetapi sulit memperbaiki dirinya sendiri. Tasawuf hadir mengingatkan bahwa tujuan ilmu bukan hanya mengetahui sesuatu, tujuan ilmu adalah memperbaiki diri. Dalam tradisi para sufi, zikir bukan penghalang ilmu. Justru zikir adalah cahaya ilmu. Karena hati yang bersih lebih mudah menerima hikmah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati manusia itu seperti cermin, kata beliau. Jika dipenuhi dengan debu kesombongan, ambisi berlebihan, dan cinta dunia yang berlebihan, maka cahaya ilmu sulit memantul
dengan jernih. Zikir membersihkan cermin itu. Maka semakin manusia dekat kepada Allah, semakin ia mampu melihat ilmu dengan kejernihan batin. Secara akademik, banyak penelitian modern mulai menunjukkan bahwa ketenangan spiritual berpengaruh terhadap kualitas belajar manusia. Orang yang batinnya tenang lebih mampu fokus, lebih stabil emosinya, lebih mampu mengendalikan stres, dan lebih mudah membangun empati sosial. Dalam bahasa tasawuf, ketenangan itu disebut dengan tuma'ninah, ketenangan hati, karena dekat dengan Allah. Pendidikan tanpa zikir sering hanya melahirkan kompetisi. Siapa yang paling tinggi nilainya, siapa yang paling hebat pencapaiannya, siapa yang paling unggul. Padahal pendidikan sejati juga harus melahirkan manusia yang rendah hati, manusia yang memiliki adab. Karena di dalam tradisi Islam, adab lebih dahulu daripada ilmu. Ilmu tanpa adab dapat melahirkan kerusakan, sedangkan zikir membantu menjaga adab batin manusia. Hari ini sahabat, banyak peserta didik mengalami tekanan mental, tuntutan akademik tinggi, persaingan sosial tinggi, tekanan masa depan tinggi, namun seringkali mereka tidak diajarkan bagaimana menenangkan jiwanya sendiri. Mereka diajarkan cara berpikir, tetapi tidak diajarkan cara berdamai dengan dirinya. Mereka diajarkan cara sukses, tetapi tidak diajarkan cara ikhlas. Mereka diajarkan cara bersaing, tetapi jarang diajarkan cara bersyukur. Disinilah tasawuf dan zikir menjadi sangat relevan bagi pendidikan modern. Karena zikir bukan hanya ritual spiritual. Zikir adalah pendidikan kesadaran. Kesadaran bahwa manusia memiliki Tuhan. Kesadaran bahwa ilmu adalah amanah. Kesadaran bahwa hidup bukan hanya perlombaan dunia. Bayangkan sahabat, jika pendidikan modern dipadukan dengan kedalaman spiritual, maka ruang kelas tidak hanya menghasilkan orang pintar, tetapi juga menghasilkan manusia yang bijaksana. Tidak hanya menghasilkan tenaga kerja, tetapi juga manusia yang memiliki nurani. Guru dalam perspektif tasawuf bukan sekedar pengajar materi. Guru adalah pembimbing jiwa. Karena itu, keteladanan guru jauh lebih penting daripada sekedar ceramah panjang. Dan salah satu sumber keteladanan itu lahir dari hati yang hidup oleh zikir. Guru yang dekat kepada Allah biasanya lebih sabar, lebih lembut, lebih tulus mendidik, karena ia memahami bahwa mendidik manusia bukan sekedar pekerjaan, melainkan ibadah. Pada akhirnya, korelasi zikir dengan pendidikan adalah hubungan antara cahaya hati dan cahaya ilmu. Ilmu menerangi pikiran, zikir menerangi jiwa. Dan manusia membutuhkan keduanya. Sebab pendidikan tanpa spiritualitas dapat melahirkan kekeringan batin. Sedangkan spiritualitas tanpa ilmu dapat melahirkan kelemahan pemahaman. Tasawuf mengajarkan keseimbangan. Akal berjalan, hati tetap hidup. Ilmu berkembang, ruh tetap terhubung kepada Allah. Mungkin itulah pendidikan yang penting dibutuhkan atau yang paling diharapkan oleh manusia modern hari ini. Tentunya manusia Indonesia. Bukan hanya pendidikan untuk mencari pekerjaan, tetapi pendidikan yang membantu manusia tetap menjadi manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.